Halo semuanya, Assalamualaikum. Aku Rekian Amelia Sukoco. Aku bakal ngajakin kalian nonton bareng. Oke, kalian pasti udah nggak asing nih sama yang namanya yogurt. Entah yogurt merek yang ini, atau bahkan merek yang ini. Kalian juga pasti udah tahu kalau yogurt itu merupakan salah satu produk fermentasi dari bakteri yang baik. Tapi, kalian udah tahu belum? Kenapa si yogurt ini bisa bertekstur kental? Kenapa kita pakai bakteri untuk membuat si yogurt? Nah, ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Nah, aku bakal bantu jelasin hal tadi dari beberapa sumber ilmiah yang udah aku dapat. Entah itu dari penelitian, dari pengabdian, atau lain sebagainya. Tapi sebelum itu, aku mau ngajak kalian untuk nonton bareng bagaimana proses dari pembuatan yogurt yang sangat sederhana yang bisa kalian bikin di rumah. At what age? You just found out that with just 2 ingredients we can make our own yogurt at home. This can save tens of thousands to hundreds of thousands of rupiah a month. Well, let me tell you how. First, we heat this 1L of UHT milk and stir it over medium heat so that the milk doesn't split. Don't let it boil. So just heat it, not boil it. Around 70 degrees. If you have a thermometer, you can use it. But if you don't, just look at the characteristics. Well, if it starts to smoke, that's enough. Or if the edges of the pan start to foam, that's also enough. Turn off the stove. Let it sit for a while. We lower the temperature again to 40 degrees. If you touch it with your finger, it's more or less like the warmth of milk that you usually give to babies or children. Well, I use BioCool plain yogurt. This is for the starter or the seeds. It's sold in supermarkets near my house. It's mandatory to use the plain and thick ones. Don't use the liquid ones because they won't work. Put everything into the warm milk. So, the ratio is 1 BioCool plain 80 milliliters mixed with 1 liter of UHT milk. We stir it evenly until the yogurt dissolves in the milk and we pour it into a clean, sterile, and dry container. I just use a glass jar. I've also sterilized it by boiling it. Close it tightly for a while. I wrap it again with a cloth so that it's warm and a bit dark around it. Put it in a place that won't be moved. I put it in a drawer and wait at least 24 hours. The longer it gets thicker, the better bacteria will form. Well, this is it. Making your own yogurt is definitely more economical, right Mom? With only 2 ingredients, you don't need to buy yogurt anymore. You can add simple syrup or honey as a sweetener. And this can also be used as a starter or seed again. 100 milliliters of homemade yogurt. Mari kita bahas. Oke, pertama-tama tadi kita cuma butuh 2 bahan untuk membuat yogurt, yaitu susu UHT plain dan yogurt BioCool yang plain. Nah, susu tadi kita panaskan dulu pada suhu 70 derajat, nggak sampai belebek-belebek teman-teman, cuma sampai uapnya keluar di suhu 70 derajat. Kenapa? Kenapa kita perlu memanaskan susu itu terlebih dahulu, dan kenapa suhunya pakai 70 derajat? Nah, jadi pemanasan ini bertujuan supaya nanti susunya itu mengental teman-teman, sehingga yogurt yang dihasilkan itu akan memiliki tekstur kental. Kok bisa kental? Nah, hal ini dijelaskan dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Lucien Angelina Giriputra pada tahun 2023, di mana mereka menjelaskan bahwa tekstur kental dari si yogurt berasal dari proses koagulasi atau penggumpalan protein dari proses fermentasi susu tadi. Terus, gimana kalau kita nggak panasin susu tadi terlebih dahulu? Nah, jadi kalau kita nggak panasin susunya terlebih dahulu, tekstur kental yang kita inginkan untuk yogurt tadi itu nggak bakal terbentuk teman-teman, karena ya proteinnya nggak gumpal gitu. Jadi nanti teksturnya bakal encer gitu. Terus di dalam susu itu sendiri sudah ada bakteri alami teman-teman. Nah, kalau bakteri itu nggak kita basmi dengan cara pemanasan, nanti analoginya gini, ini bakteri susu, ini bakteri dari yogurt, gitu teman-teman. Makanya
kita butuh yang namanya pemanasan di awal. Terus, kenapa kita pakai bakteri untuk membuat yogurt tadi? Kenapa kita nggak pakai bahan yang lain? Nah, jadi nggak semua bakteri bisa kita pakai untuk membuat yogurt, teman-teman. Kita hanya membuat yogurt menggunakan bakteri dari jenis-jenis bakteri asam laktat. Nah, apa sih peran bakteri asam laktat dalam pembuatan yogurt ini? Nah, bakteri asam laktat akan mereka ini punya kemampuan untuk bisa menguraikan laktosa atau gula di dalam susu untuk menjadi asam laktat. Apa sih dampaknya? Nah, dampak dari perubahan laktosa menjadi asam laktat tadi akan menghasilkan yogurt dengan tekstur yang kental dan creamy, teman-teman. Selain itu juga aktivitas dari bakteri asam laktat tadi akan menghasilkan rasa asam yang khas yang biasa kita rasakan ketika kita mengonsumsi yogurt, apalagi yang plain, akan terasa itu. Nah, rasa asam dan tekstur creamy tadi merupakan hasil dari aktivitas bakteri asam laktat di dalam susu tadi, teman-teman. Nah, kalian ada yang salvo nggak, teman-teman? Di video tadi atau bahkan di beberapa video pembuatan yogurt rumahan lainnya itu banyak menggunakan yogurt Biocool plain kan? Apa kita harus menggunakan yogurt itu? Apa kita nggak bisa pakai yogurt yang lain atau pakai bahan-bahan yang lain? Nah, jadi yogurt Biocool itu merupakan salah satu merek yogurt yang memiliki bakteri asam laktat yang bisa dimanfaatkan untuk membuat yogurt. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal yang sama, yang ditulis oleh orang yang sama juga, bahwa bakteri atau mikroba utama yang berperan dalam pembuatan yogurt adalah Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, terus di yogurt Biocool tadi tuh ya kebetulan aja gitu ada bakteri-bakteri tadi, makanya Biocool tadi dipakai untuk pembuatan yogurt. Terus kalau kita mau pakai merek lain boleh nggak? Tentu aja boleh ya, teman-teman. Bahkan ada yang membuat yogurt itu dari bibit bakterinya langsung, seperti yang dilakukan oleh Stefanus Sio dan teman-teman pada pelatihan pembuatan yogurt susu sapi dalam upaya pencegahan stunting di daerah Timur Tengah Utara. Nah, jadi Stefanus Sio dan teman-temannya ini melakukan pelatihan kepada masyarakat di sana menggunakan metode pembuatan yogurt dari susu sapi. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan produktivitas hasil ternak dan mencegah stunting di daerah sana. Nah, pembuatan yogurt ini yang menariknya mereka menggunakan bibit dari bakterinya langsung, teman-teman, enggak dari starter kayak yogurt Biocool tadi. Nah, jadi pembuatan yogurt ini punya alternatif lain ya. Kita tidak harus menggunakan yogurt Biocool, kita bisa menggunakan bibitnya langsung, teman-teman. Ternyata bakteri asam laktat di dalam yogurt itu punya peran yang sangat banyak ya, teman-teman. Mulai dari dia menghasilkan tekstur yang creamy, yang kental, dia juga menghasilkan rasa asam yang khas di mulut kita, yang sebagian dari kita ya mungkin suka ya. Saya juga suka rasa yogurt, apalagi yang plain, saya suka banget. Dan ternyata dari artikel jurnal yang ditulis oleh Lusin dan teman-teman tadi dijelaskan juga bahwa bakteri asam laktat di dalam yogurt itu dapat menjaga kesehatan dari usus dan sistem pencernaan kita. Nah, setelah aku baca itu, aku jadi nggak heran sih dengan misi dari Stefanus Sio dan teman-teman di jurnal kedua yang aku jelaskan tadi mengenai pelatihan yang mereka lakukan untuk mencegah stunting di daerah Timur Tengah Utara itu dengan pelatihan proses pembuatan yogurt. Ternyata sebermanfaat itu, teman-teman. Oke, karena kita udah bahas beberapa hal yang berkaitan dengan yogurt, kita juga udah berbagi insight sampai nonton bareng. Mungkin
aku cukupkan dulu sesi nonton bareng aku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir juga. Dan semoga apa yang kita bagi hari ini akan bermanfaat bagi kita, akan menambah ilmu juga bagi kita, dan akan berguna ke depannya. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.